Ya, kelihatan nggak manajemen kredit, teman-teman? Kelihatan? Sudah terlihat, Bu. Baik, kita sekarang masuk. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai manajemen dana ya, perbankan gitu kan. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai manajemen kredit gitu kan. Nah, kalau kita bicara mengenai ini gitu ya, saya mau memberikan ilustrasi bahwasanya kalau kita tahu kan sekarang udah di dunia digitalisasi gitu kan. Jadi bank itu kan juga kan udah ke arah bank digital gitu kan. Jadi terutama di tahun 2025 ini ya, ada suatu suatu cerita gitu ya, ada kasus gitu, ada sebuah bank digital di Indonesia itu melakukan restrukturisasi besar-besaran pada portfolio kreditnya dia gitu, gitu. Ada bank digital ya. Dulu juga ada tuh bank konvensional yang kayak gini juga nih. Tapi nih yang lagi-lagi heboh nih tahun-tahun awal tuh ada satu bank digital di Indonesia gitu kan. Nah saya nggak pernah nggak pakai bank itu ya. Kan bank digital saya nggak belum belum ke bank digital nih. Saya masih konvensional prinsipnya gitu. Nah, ada satu bank digital itu, dia itu terpaksa melakukan restrukturisasi besar-besaran pada portfolio kreditnya dia. Kenapa? Karena penyebabnya adalah tingginya gagal bayar gitu ya, dari nasabahnya dia gitu ya, yang meminjam dengan aplikasi ya, kan banyak kan sekarang eh, pinjaman-pinjaman online gitu kan, pinjaman yang tanpa tatap muka, tanpa agunan gitu kan, hanya didasarkan pada skor dari eh, misalnya kuesioner lah gitu ya, yang isi kuesioner dulu gitu kan, itu kan juga bisa di karang-karang kan gitu kan. Jadi dalam 6 bulan ini ya, angka dari non performing loan. Jadi kan kalau di bank itu kan ada suatu ukuran tertentu tuh namanya NPL gitu kan. Non performing loan ini melonjak gitu, melonjak hingga lebih dari 5%. Nah, 5% itu kan batas batas toleransi tuh. Di bawah dia udah nyentuh 5% tuh udah resiko tinggi gitu. Nah, itu yang menetapin OJK gitu. Nah, dari situ maka ya ini pun juga sebenarnya kasus yang di bank digital yang awal tahun itu udah banyak pernah terjadi juga di bank-bank konvensional kan gitu. Sehingga bank-bank ini menghadapi suatu tantangan gitu dalam menyalurkan kreditnya gitu. Nah, dari sini kita nanti akan belajar nih bagaimana untuk menilai kelayakan peminjam gitu, kelayakan kreditur gitu kan, gitu. Nah, dari sini kita akan juga belajar menilai resiko gitu secara objektif begitu ya. Oke. Nah, terus kemudian apa sih yang disebut dengan kredit ya? Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh bank ya kepada pihak lain atau nasabah nih ya kan. Dia harus nasabah ya berdasarkan perjanjian pinjam meminjam di mana nasabah ini, pihak yang menerima kredit ini harus berkewajiban melunasi utang tersebut berikut bunganya dalam jangka waktu tertentu. Nah, dalam konteks perbankan ya, kredit ini sebenarnya salah satu produk gitu ya yang diciptakan oleh bank gitu kan sebagai penyalur dana ya yang dikumpulkan dari masyarakat atau pihak ketiga untuk tujuan yang bisa produktif ataupun konsumtif. Terserah mau pengen apa maunya nasabah itu gitu. Disediakan. Produktif ada, konsumtif ada. Contoh KPR, kredit pemilikan rumah ya kan. Kredit modal kerja ada ya kan. Ada kredit investasi, ada kredit tanpa agunan. Nah, peran kredit dalam operasional bank itu sebagai sumber pendapatan utama ya, berarti sebagai penggerak laba. Kenapa? Ya gede ya bunganya kan gitu. Jadi labanya yang menghasilkan pendapatan ya dari bunga ya. Ya,
dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Juga sebagai fungsi intermediasi bank. Jadi bank sebagai lembaga intermediasi ini berperan menyalurkan dana dari pihak yang surplus menabung ya kepada pihak yang defisit atau meminjam. Intermediasi. Jadi sebenarnya uangnya itu dari mana bank itu ya? Uangnya dari yang nabung kan gitu. Makanya dia sebagai lembaga intermediasi. Dan dia juga sebagai penstimulan ekonomi. Jadi kredit itu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan dan juga memperkuat sektor produktif. Tadi kalau kita bicara mengenai manajemen keuangan gitu ya, bisa dibilang sebagian besar mungkin 90% perusahaan-perusahaan besar itu pasti berhutang kan gitu. Hutangnya apa? Hutang produktif karena dia bisa mendorong perekonomian juga, membuka lapangan pekerjaan kan gitu. Kemudian juga dia perannya sebagai citra dan kepercayaan publik gitu. Jadi portfolio kredit yang baik mencerminkan kinerja dan reputasi bank yang sehat. Pentingnya manajemen kredit untuk kesehatan bank. Jadi tanpa manajemen kredit yang baik, maka bank akan mudah untuk terkena resiko gagal bayar ya. Resikonya apa tuh kalau terjadi apa namanya gagal bayar? Tentu aja yang pertama menurunkan kualitas aset bank. Yang kedua mengganggu likuiditas. Ya, ujung-ujungnya nanti teman-teman mau narik bank di situ susah. Orang uangnya nggak ada banknya. Karena apa? Kredit macet gitu kan. NPL, kemudian mengurangi kepercayaan masyarakat, kemudian juga bisa berujung pada krisis keuangan. Kalau itu terjadi di semua perbankan, hampir semua banyak perbankan, itu akan terjadi krisis keuangan di situ. Nah, itu banyak negara nih sudah yang seperti itu. Bahkan di Amerika sendiri pun juga sedang terjadi nih. Manajemen kredit itu bertugas untuk menilai kelayakan kredit dengan metode 5C. Nah, nanti kita belajar nih bagaimana caranya menggunakan metode 5C nih untuk manajemen kredit. Kemudian memonitor pinjaman secara aktif, melakukan mitigasi resiko kredit bermasalah dan menyesuaikan portfolio kredit dengan kondisi ekonomi. Definisi kredit menurut peraturan perbankan. Menurut Undang-Undang tahun 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Maknanya apa? Berarti kredit tersebut bukan hanya dana tunai, tapi bisa berbentuk tagihan seperti surat utang. Dan harus ada kesepakatan dan ikatan hukum antara bank dan nasabah. Kemudian kredit itu mengandung unsur pengembalian. Jadi ingat, kalau sudah diperbankan ada pokoknya dan dibayar bunganya gitu. Ada resiko yang harus ditanggung oleh perbankan sebagai pemberi kredit. Gitu. Tapi kalau saya setuju ya minjemnya ke bank ya. Setuju saya minjem ke bank daripada pinjam perorangan. Kemarin saya udah ceritakan ya mengenai kadang orang itu ketika pinjam di bank dia tuh lebih disiplin, lebih lebih tahu aturan gitu ya daripada minjem sama saudara atau keluarga atau tetangga gitu kan. Kadang digampang-gampangin ya. Jadi saya setuju ya dengan adanya perbankan itu. Terserah deh orang lain mau berbicara mengenai syariah atau gimana, tapi bagi saya setuju gitu kan. Nah, kembali lagi kan mengenai prinsip kalian masing-masing. Kalau kalian itu tidak bisa memiliki finansial literasi yang baik, terlalu produktif dan lain-lain, akhirnya eh, berutang, berutang dan berutang. Nah, itu tuh jatuhnya jadinya mudorot kan gitu. Tapi kalau kalian bisa mengendalikan gitu, pintar mengendalikan gitu, bisa tahu yang namanya utang produktif, ya kan? Tidak menggunakan secara konsumtif kan gitu. Bisa mau ikat pinggang dulu, tarik kenceng-kenceng sebelum kita itu bisa dapat untung kan kayak gitu. Bagus kok perbankan itu. Dan kebetulan ibu juga humas ya di Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia gitu kan. Ternyata perbankan tuh juga memberikan bunga-bunga apa namanya kredit dengan bunga murah gitu ya. Sangat murah bahkan bisa 0% gitu untuk UMKM. Itu kan sangat membantu sekali gitu kan. Gitu. Sekarang kalau misalnya ada nggak orang yang mau meminjamkan selalu ada gitu ketika kita butuh sesuatu dana. Ini kan nggak selalu ada gitu kan. Kecuali kita dekat gitu. Makanya menurut saya perbankan itu solusi sih kalau menurut saya ya gitu. Tuh.
Terus kredit bukan hanya dana tunai, harus ada kesepakatan. Udah lewat ya. Unsur-unsur pokok dalam kredit. Ada pokok ya atau prinsipal, yaitu jumlah dana yang dipinjam, ya kan? Berapa kamu pinjamnya? Kalau pinjamnya 1 juta, ya. Terus kemudian ada interest atau bunga. Itu ada imbal jasa yang dibayarkan debitur atas peminjaman uang, dan bunga ini bersifat tetap atau flat rate atau floating, tergantung dari perjanjian. Nah, itu. Kalau prinsip syariah itu kan flat gitu. Makanya disebut sebagai apa? Nisbah atau apa ya? Flat. Jadi udah kamu ngutang 1 juta ke aku, kamu bayar tahun depan karena ada inflasi dan lain-lain, udah kamu bayar ke akunya 1,100,000 gitu. Atau kalau misalnya ya begitu ya. Ah, atau gini, ya 1,100,000 gitu. Kamu kamu minjemnya nggak apa namanya, nggak setahun deh. Kalau setahun mah gampang. Minjemnya 5 tahun lah gitu kan. Udah kamu kembali aku 1,500,000, ya udah. Kalau 1,100,000 ya udah 100.000 selisihnya itu dibagi 5 selesai. Even nanti dolar naik, emas naik, udah segitu. Salam, salam, dah setuju. Udah, itu kalau bagi saya nggak apa-apa, ya. Kan ada inflasi, harga. Kita tahu kan, nilai uang yang diterima sekarang dengan nilai uang yang diterima 5 tahun yang datang atau yang akan datang itu kan berbeda. Lebih tinggi sekarang. Nah, dia pinjam duit kita sekarang kan gitu, ya kan? Nah, itu. Cuman saya nggak mau kayak gitu. Saya udah nggak mau, pokoknya kalau udah urusan pinjam meminjam nggak, saya sokan ke bank aja. Puyeng ya. Gitu. Terus kemudian jangka waktu atau tenor. Nah, disepakati mau jangka pendek di bawah 1 tahun, menengah 1 sampai 3 tahun, atau lebih dari 3 tahun. Kemudian resikonya, gitu kan? Resiko. Jadi ingat ada resiko gagal bayar. Jadi ada analisis kelayakan kredit yang tadi aku bilang 5C itu. Ilustrasi sederhana, seorang nasabah mengajukan pinjaman 100 juta untuk 2 tahun. Bunganya 12% per tahun. Berarti di sini pokok pinjamannya 100 juta, ya. Bunganya 12%, jangka waktunya 2 tahun. Resikonya kemungkinan nasabah tidak mampu. Resikonya apa? Ini bisa jadi tidak tepat waktu, ya bisa 3 tahun, 4 tahun kan gitu. Nah, berdasarkan tujuan penggunaannya, kredit ada kredit konsumtif, ya berarti untuk kebutuhan pribadi, contoh KPR, KKB, kendaraan bermotor, KTA, kan gitu. Ada kredit produktif sebagai kredit modal kerja, kredit investasi, kredit usaha rakyat. Kemudian berdasarkan jangka waktunya, ada jangka waktu pendek, kurang dari 1 tahun, untuk kebutuhan mendesak, pembiayaan modal kerja, atau untuk jangka menengah 1 sampai 3 tahun, atau yang jangka panjang lebih dari 3 tahun. Berdasarkan jaminannya ada kredit dengan agunan atau yang namanya secure loan, ada kredit tanpa agunan atau unsecured loan. Gitu. Tahapan pemohonan kredit. Yang pertama, mengajukan ya kan kredit dengan melampirkan formulir ya kan, identitas pribadi, dokumen pendukung, dan kemudian eh, kalau untuk kredit usaha biasanya kita mengajukan proposal nih untuk usaha apa nih kan gitu. Tujuannya untuk mengidentifikasi kebutuhan kredit dan profit nasabah di awal. Proses analisis dan diverifikasi ya kan, dilihat ya kan, gimana nih karakternya, latar belakangnya, reputasinya kan gitu, aspek keuangannya gimana, kemampuan membayar utangnya gimana, cash flow-nya dia gimana, rasio keuangan dia kayak gimana ya kan. Kemudian legalitas dan jaminannya dilihat nih, validasi dokumen dan nilai agunannya bagaimana kan gitu. Tujuan penggunaan dananya buat apa sih? Buat produktif atau konsumtif. Dan kemudian melakukan analisis 5C ini ya. Karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Kemudian jika dinyatakan layak, maka kredit itu diajukan kepada pejabat pemutus kredit. Setelah disetujui, dilakukan penandatanganan akad kredit dan dana itu dicairkan ke rekening debitur, bisa secara langsung atau bertahap, termasuk jenis kreditnya. Nah, sehingga di ini kan udah memiliki resiko hukum, sehingga ada perjanjian tertulis yang sah. Biasanya ada pakai apa namanya? Pakai notaris juga kadang gitu ya. Kemudian monitoring dan penagihan. Jadi setelah kredit dicairkan, bank melakukan monitoring bertahap terhadap penggunaan dana atau arus kas debitur.
Kemudian evaluasi kualitas kredit secara periodik dan penagihan jika keterlambatan mulai dari peringatan lisan, teguran, teguran hingga restrukturisasi dan atau eksekusi jaminan. Tujuannya apa? Agar kreditnya lancar dan meminimalkan risiko kredit macet. Gitu ya. Contoh kasus, sebuah pengusaha melakukan kredit modal kerja ya 300 juta. Setelah diverifikasi dengan alas 5C, bank menuju 200 juta dengan jangka waktu 2 tahun. Setelah pencairan, bank memantau cash flow perusahaan tersebut. Setelah 1 tahun, omsetnya turun dan debitur melakukan restrukturisasi. Nah, bisa teman-teman kalau misalnya ini di perbankan bisa melakukan restrukturisasi. Jadi, ditinjau ulang lagi bunganya, jangka waktunya. Jadi bisa lebih murah cicilannya. Tapi tentu saja semakin tinggi ya untungnya si bank ya. Nah, sekarang kita masuk 5C ya. 5C itu yang C pertama tuh karakter. Berarti dilihat bagaimana reputasi, integritas, kejujuran jalan debitur gitu kan. Diperoleh dari riwayat pinjaman sebelumnya. Gimana nih ya BI checkingnya kan gitu. Kemudian referensi dari lembaga lain gimana nih, hasil wawancaranya gimana nih. Tujuannya untuk mengukur niat baik dari debitur. Kemudian capacity. Capacity adalah kemampuan debitur untuk menghasilkan pendapatan dan membayar kembali pinjaman. Dinilai dari mana? Laporan keuangan atau slip gaji. Ada cash flow analysis kalau dia sudah punya usaha ya. Kemudian riwayat penghasilan dan pengeluaran bulanan. Kemudian stabilitas pekerjaan atau bisnis. Capital menunjukkan gimana posisi debitur ini, khususnya kalau menggunakan kredit usaha. Yang di situ termasuk bagaimana sih modal yang dimiliki sendiri, total aset yang digunakan, rasio ekuitas terhadap utangnya gimana, dan mengukur komitmen ya terhadap usahanya sendiri. Kemudian kolateral, kolateral itu jaminan. Jaminannya apa gitu? Apa aset yang dijaminkan kalau debitur itu gagal membayar? Nah, kolateral jaminan itu berupa tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, deposito atau surat berharga. Nilai agungan itu harus mencukupi jumlah kredit ditambah margin resiko. Jadi biasanya di atas ya, nggak mau dia jadi agunan tuh kalau di bawah. Minjem 100 juta, agungannya motor. Nggak mau. Rumah ini mah. Condition, kondisi usaha dan ekonomi mengacu pada kondisi eksternal yang mempengaruhi kelangsungan usaha dan kemampuan bayar debitur. Apa itu resiko itu? Udah panjang ya? Banyak ya? Banyak ternyata. Apa tuh resiko kredit? Ada kemungkinan yang dialami bank karena debitur tidak mampu atau tidak bersedia membayar kembali pinjamannya. Macam-macam resiko kredit ada yang namanya gagal bayar atau default. Default risk ya. Adalah debitur tidak mampu membayar pokok atau bunga sesuai jadwal. Ada yang namanya moral hazard. Jadi ketika debitur menggunakan dana kredit atau bertindak tidak sesuai dengan kesepakatan, misalnya menggunakan dana konsumtif, padahal yang disetujui adalah modal kerja. Jadi dia tuh itu moral hazard namanya. Jadi udah menyalahi aturan. Wong niatnya katanya dipakai buat itu toh, buat KPR nggak KPR nggak bisa. Buat modal kerja malah dipakai buat jalan-jalan ke luar negeri kan gitu. Nilai agunannya nggak mencukupi kan gitu. Tadi ya risiko kredit. Dampak risiko si kredit terhadap kesehatan bank, yaitu turunnya kualitas aset bank. Kemudian meningkatnya beban cadangan. Hmm. Menurunnya profitabilitas atau keuntungan dan likuiditas, menurunnya kepercayaan nasabah dan sanksi dari regulator. Ya paling paling serem bank tuh kalau sudah di rush gitu ya, sedih. NPL tadi ya, NPL, non performing loan. Rumusnya adalah kredit bermasalah dibagi total kredit kali 100%. Batas toleransinya nggak boleh lebih dari 5%. Gitu. Contoh ya, sebuah bank menyalurkan 1 triliun, dia ngasih kredit 1 triliun dalam bentuk kredit, dan 80%-nya termasuk macet. Tuh, 80 miliarnya macet, berarti 8 miliar dibagi 1 triliun, 8%. Tinggi banget ya. Tinggi banget ini, di atas 5%. Langkah-langkah untuk strategi untuk mengelola kredit yang pertama, ini ya, mencegah kredit bermasalah, yaitu dengan melakukan analisis 5C, memverifikasi dokumen. Ini ya, prinsip utamanya adalah lebih baik menolak kredit yang berisiko daripada menyesal kemudian. Ya bener ya. Kemudian ada sistem scoring gitu kan.
Ini ada di bank tuh ada sistem scoring. Jadi dia lihat gimana nih BI checkingnya kan gitu. Usia pekerjaan dia semakin muda tuh biasa semakin senang dia ngasih. Ya, lewat usahanya gimana gitu. Nah, di skor ini tuh kayak kayak keisian gitu ya. Itu bisa bisa buat nentuin kredit ini terima tolak atau perlu analisis lebih lanjut. Restrukturisasi kredit gitu. Jadi jika nasabah ini mengalami kesulitan membayar ya, bisa dengan faktor tertentu, pandemi kemarin banyak banget yang restrukturisasi ya, musibah atau penurunan bisnis, maka tapi punya itikat baik maka perlu dilakukan bisa dalam bentuk restrukturisasi ya kan, bisa rescheduling, reconditioning, bisa restructuring. Kemudian penanganan kredit macet, macet, gimana caranya? Bank bisa nagih ya, atau telepon ya, atau debt collector gitu ya. Kemudian mengalihkan ke unit remedial, ada suatu tim tersendiri nih yang ngurusin ini nih gitu ya. Biasanya tuh kalau udah di debt collector berarti kan udah ada unit remedial nih, unit yang ngurusin kredit-kredit bermasalah. Kemudian kalau nggak bisa juga ya agunannya dieksekusi, agunannya dilelang ataupun dialihkan haknya. Kemudian membuat pencadangan kerugian atau CKPN. Otoritas Ketentuan Bank Indonesia dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia itu fungsinya regulator. Iya, jadi dia itu regulator untuk mengawasi kredit gitu. Contoh realistis. Nah, contoh, seorang pemilik kopi mengajukan kurs 100 juta untuk ekspansi. Setelah 6 bulan, omsetnya turun, ya. Debitur tuh gagal membayar cicilan selama 3 bulan. Analisis, karakternya baik, tapi kondisi usaha berubah. Tidak ada agunan yang cukup. Debitur mengajukan restrukturisasi, tapi gagal memulihkan cash flow. Tindakan bank itu apa? Ngapain? Bentar dulu. Bagus, izin Bu tentang rentang kredit apa cuma baik change atau cek gimana? Ya, ntar. Selesain dulu aku ya. Tindakan bank itu apa? Melakukan peringatan, restrukturisasi, eksekusi agungan, pencadangan CKPN. Pentingnya manajemen kredit, manajemen kredit yang efektif akan menjaga stabilitas keuangan bank. Memastikan dana nasabah digunakan secara aman dan produktif gitu ya. Terus kemudian ini tantangan di era digital ya, karena dengan adanya fintech semakin rawan resiko. Nah, latihan. Apa tujuan utama dari analisis itu dibahas. Apa tujuan utama dari analisis kredit sebelum pencarian dana? Yaitu untuk menilai kelayakan dan risiko kredit. Kredit yang untuk pembelian rumah dan dikategorikan sebagai kredit konsumtif adalah KPR. Dalam pendekatan 5C, aspek yang mengukur integritas dan niat baik debitur adalah karakter. Jika bank menentukan tenor 5 tahun, maka bank tersebut termasuk dalam kategori panjang ya. Salah satu bentuk kredit produktif adalah modal kerja. Risiko kredit yang terjadi karena nilai agunan tidak mencukupi namanya apa? Kolateral. Kredit yang diberikan tanpa pinjaman fisik dikenal dengan tanpa agunan. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kredit bermasalah namanya NPL. Yang termasuk restrukturisasi kredit adalah penghapusan seluruh utang ya. Kecuali nggak mungkin. 10 peran OJK untuk pengelolaan kredit adalah untuk mengawasi dan mengatur. Dah, terakhir ya, aku balas. Izin Bu bertanya tentang nilai skor kredit, apa cuman BI checking aja atau dengan metode lain? Jadi nggak hanya BI checking juga, Mas. Tuh bagus. BI checking itu salah satunya saja. Nih, di sini. Nih. Nah, BI checking itu salah satunya aja. Jadi dia juga ngelihat bagaimana cash flow-nya, ya. Bagaimana, di mana tadi tuh? Bagaimana cash flow-nya dia, bagaimana eh kalau kayak kayak di perusahaan kan dia ngecek gimana apa namanya laporan keuangannya dia kan gitu. Kalau BI checking itu kan dia masih ngutang di tempat lain, te- nggak di bank di bank mana aja dia masih punya pinjaman kan kayak gitu kan. Terus dilihat bagaimana dia cicilannya gampang nggak dia, rajin nggak dia bayarnya gitu, ada tunggakan nggak gitu. Nah, jadi skor itu salah satunya BI checking. Tapi pun juga
di laporan keuangan pun juga nanti ada penilainya tersendiri gitu. Cash flow-nya dia juga ada penilaian sendiri. Kan nanti juga dicek ya rumahnya kayak gimana kan gitu. Makanya eh, ketika ini ya dari sisi bank ya. Bank itu minjemin dengan bank digital ya, bank digital. Misal sekarang kita bicara di sisi bukan nasabah ya, kita banker lah gitu, orang yang punya bank gitu ya. Itu kan ngeri ya ketika kita minjemin sama orang yang nggak jelas gitu kan. Orang 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 ngutang di bank aja yang konvensional kadang gaji dinaik-naikin kan biar dapet kan gitu. Ini nggak ketemu gitu loh. Ini nggak ketemu. Makanya kalau menurut saya secanggih apapun ya bank digital itu tetap riskan ya gitu. Karena kan dia kan memberikan pinjaman kan gitu. Ya, di sisi lain juga kalau kita sebagai nasabah ya juga bahaya gitu. Coba kalau misalnya kita ini ibaratnya salah pencet kan gitu ataupun juga apa namanya apa namanya kita terlambat berapa menit aja kan gitu. Wah, udah beda harganya gitu. Makanya saya masih belum belum bisa menerima bank digital ya, mohon maaf. Tapi kalau kayak alat pembayaran ya mau nggak mau ya OVO, Shopee, dan lain-lain gitu. Begitu Mas jawaban saya. Sudah dulu ya? Baik. Kita foto bersama teman-teman. Biar saya ada catatan. Ini kan nambah kan? 3, 2, 1. Dah, terima kasih. Selamat Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum, Katu. Waalaikumsalam.